anak-anak, salam sejahtera. Pada pertemuan kali ini untuk pembelajaran matematika, kita akan belajar bab 3 ya. Tentang apa? Tentang bentuk aljabar. Simak yuk videonya. Bentuk aljabar, apa sih bentuk aljabar itu? Jadi pengertian dari bentuk aljabar adalah bentuk operasi hitung yang terdiri atas satu atau beberapa suku yang melibatkan huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi definisinya adalah seperti itu, terdiri atas satu suku atau beberapa suku gitu ya. Contohnya 4B, 4 itu angka, B itu namanya adalah variabel. Variabel akan saya jelaskan di bawahnya ini ya. Nah, kemudian negatif 2 PH, maksudnya adalah negatif 2 kali P kali H. Ada angka negatif 2, kemudian ada variabel P dan H. K kuadrat maksudnya adalah K kalikan K, jadi variabelnya 1 ya, K itu. Kemudian negatif 3 A pangkat 3, negatif 3 itu adalah angka, A pangkat 3 itu adalah variabel, variabelnya adalah A gitu ya. Maksudnya A pangkat 3 itu kan A kali A kali A, jadi kan 1 ya, variabelnya itu A. 3M dikurangi N. Nah, kita lihat itu ada angka 3, variabelnya ada M sama N. Nah, unsur-unsur bentuk aljabar ada beberapa unsur. Di antaranya adalah yang pertama variabel. Apa sih itu variabel? Jadi variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Jadi lambangnya itu menggunakan huruf kecil dari huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya sampai Z. Seperti yang saya jelaskan di atas ini ya. Jadi variabelnya yang ini 4B itu adalah B. Negatif 2PH, variabelnya adalah PH. K kuadrat, variabelnya adalah K. Negatif 3A pangkat 3, variabelnya adalah A. 3M dikurangi N, itu variabelnya ada M sama N, begitu ya. Unsur-unsur bentuk aljabar yang selanjutnya yaitu adalah koefisien. Apa sih koefisien itu? Jadi koefisien adalah bilangan yang terletak di depan variabel. Contohnya adalah, jadi gini, koefisien itu adalah bilangan, bentuknya angka ya anak-anak, tapi letaknya di depan variabel. Contohnya seperti ini. Contoh yang pertama ya, 4X dikurangi Y. Nah, koefisien dari X-nya itu apa? Kita lihat di sini. Koefisien X adalah, kita lihat, 4X. Nah, ini ya, 4X. Nah, ini angka di depannya X, variabelnya kan X ya. Angka di depannya X itu apa? 4. Jadi, koefisien X adalah 4 gitu. Kemudian untuk koefisien dari Y adalah, kita lihat Y ini ada negatif Y. Negatif Y. Anggapannya angka di depan Y itu adalah negatif 1. Ini ada negatifnya ya, Ca. Jadi sebenarnya negatif 1Y tapi ditulis negatif Y gitu. Jadi koefisien dari Y adalah negatif 1. Ini negatif 1 ya. Nah, kemudian yang nomor 2, 2P kuadrat min 5H. Koefisien dari P, kita lihat. Koefisien dari, kan ini 2P kuadrat. Jadi variabelnya adalah P saja, tidak P kuadrat, tapi P saja. Koefisien dari P, angka di depannya P kuadrat adalah 2, maka koefisien P adalah 2 gitu ya. Kemudian untuk koefisien H adalah angka di depannya H. Nah, angka di depannya H adalah negatif 5, maka koefisiennya H adalah negatif 5. Selanjutnya, unsur-unsur bentuk aljabar yang C yaitu adalah konstanta. Apa sih konstanta itu? Jadi konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel atau bilangan tersebut berdiri sendiri. Bentuknya adalah angka saja, tidak punya variabel ya, nggak ada variabelnya. Contoh, yang pertama
4x kuadrat dikurangi 6x ditambah 2. Kita lihat konstantanya. Konstanta adalah bilangan yang berdiri sendiri, tidak ada variabelnya. Nah ini yang belakang sendiri nih ya, 2. Dia nggak punya variabel. Konstantanya adalah 2. Kemudian min a kuadrat ditambah 3a dikurangi 4. Konstantanya apa? Konstantanya adalah negatif 4. Begitu. Unsur-unsur bentuk aljabar yang selanjutnya yaitu adalah suku. Nah, kita belajar tentang suku. Nah, apa sih yang dinamakan dengan suku dalam bentuk aljabar? Jadi suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung jumlah atau selisih. Nah, jadi nanti pemisahnya itu adalah tanda plus atau tambah atau tanda min atau pengurangan gitu ya. Jadi yang pertama suku satu atau suku tunggal. Apa itu? Jadi suku yang terdiri atas satu. Jadi terdiri atas satu suku. Contohnya seperti ini. 2AB min 4PI. Nah ini kan tidak ada, ini satu suku ya, 2AB ini satu suku. Nah min 4PI ini juga satu suku. Jadi tidak ada tanda penghubungnya, entah itu penjumlahan maupun pengurangan. Kemudian ada suku 2. Suku 2 terdiri atas 2 suku. Contohnya seperti ini. Negatif P kuadrat ditambah I kuadrat. Nah ini bisa kita lihat. Negatif P kuadrat ini satu suku ditambah I kuadrat. Ini satu suku. Jadi 1 tambah 1 kan 2 suku. Ini juga begitu. 3x ini adalah suku pertama. Min 4y ini adalah suku kedua. Jadi terdiri atas 2 suku. Suku 3 terdiri atas 3 suku. Contohnya ini 2x kuadrat y dikurangi x kuadrat y kuadrat ditambah 5xy kuadrat. Nah kita lihat ini ada tanda positif, ada tanda negatif sama tanda positif. Nah ini 2x kuadrat y, kita lihat ini adalah suku yang pertama. Kemudian dikurangi x kuadrat y kuadrat, ini masuk suku yang kedua, ya kan? Min x kuadrat y kuadrat. Kemudian positif 5xy kuadrat, ini adalah suku yang ketiga. Jadi ada 3 suku. Kemudian suku banyak atau polinom terdiri atas 4 suku atau lebih. Contohnya, jadi ini terdiri dari 4 suku atau kelebihannya. M kuadrat suku 1, kemudian 2N suku kedua, MN suku ketiga, min N kuadrat ini suku keempat, kemudian positif 7 ini suku kelima. Jadi ini ada 5 suku ya. M kuadrat 1, 2N 2, suku ketiganya MN, suku keempatnya min N kuadrat, suku ketujuhnya adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 suku. Kemudian untuk suku-suku yang sejenis itu maksudnya suku-suku yang memiliki variabel sama dan pangkat masing-masing variabel juga sama. Jadi nggak cuma variabelnya yang sama tapi pangkatnya juga sama gitu ya. Contohnya 2p kuadrat 2p kuadrat min 3p ditambah 4pi dikurangi 5p dikurangi 6pi. Suku-suku yang sejenis yaitu kita lihat variabelnya dan pangkatnya harus sama. 2p kuadrat, adakah yang ini? Yang lainnya 2p kuadrat tidak ada. Jadi 2p kuadrat tidak ada suku-suku yang sejenis. Kemudian negatif 3p, adakah yang sama variabelnya p? Ada, negatif 5p. Jadi suku-suku yang sejenis yaitu negatif 3p dan negatif 5p gitu ya. Kemudian yang ini 4pi. Nah, berarti terdiri dari variabel p sama hi. Kita lihat yang ini negatif 6pi. Sama ya variabelnya pi. Maka 4pi dan negatif 6pi merupakan suku yang sejenis. Kemudian yang kedua 2p kuadrat hi dikurangi 9pi kuadrat
ditambah 7P kuadrat Hi ditambah 8PH kuadrat ditambah 6PH dikurangi 9. Nah, suku-suku yang sejenis yang mana anak-anak? Kita lihat variabel dan pangkatnya gitu ya. P kuadrat Hi, kita lihat ada nggak yang sama? Ada. P kuadrat Hi sama P kuadrat Hi yang ini. Berarti 2P kuadrat Hi dan 7P kuadrat Hi termasuk suku-suku yang sama. Nah, nanti ini berguna untuk pengoperasian bentuk aljabar untuk materi selanjutnya. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk penjumlahan atau pengurangan jika suku-sukunya sejenis gitu ya. Kemudian negatif 9PH kuadrat, adakah PH kuadrat yang sama? Ini ada ya, jadi 8PH kuadrat. Jadi ini negatif 9PH kuadrat sejenis dengan 8PH kuadrat. Untuk yang 6PH sama negatif 9 tidak ada yang sejenis. Jadi ini ya untuk suku-suku yang sejenis. Demikian anak-anak penjelasan Ibu tentang materi pengenalan ya dari bentuk aljabar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kalian bisa paham ya tentang materi ini. Demikian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.